Angkatan 9 dari Kabupaten Pinrang. Rekan-rekan, nama saya Herman, unit kerja SMK Negeri 10 Pinrang, dan sebelah kiri saya Hayati Amin dari SMA Negeri 7 Pinrang. Ibu, sebelah kanan Saya Samsidar dari UPT SDN 68 Pinrang. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, Waalaikumsalam, Ibu. apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Ya, masih diberikan kesehatan kepada yang Maha Kuasa. Ya, Pak Herman, kita di sini akan melakukan coaching. Saya di sini sebagai supervisor. Nah, di sini saya akan menilai Pak Herman sebagai coach. Bagaimana Pak Herman itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya sebentar. Dan kegiatan coaching ini juga, apakah Pak Herman nanti itu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta yang sudah betul ya. Selanjutnya Pak, sebelum melakukan coaching dengan coachingnya Pak Herman ya, saya akan memberikan pertanyaan dulu kepada Pak Herman. Baik Pak, bagaimana kompetensi Pak Herman yang akan kembangkan pada coaching nanti? Terima kasih, Bu. Jadi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching nanti ini adalah saya ingin memberikan hadir secara penuh. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mungkin adalah aktif mendengarkan. Iya, bagus sekali, luar biasa ya Pak ya. Oke, dan ketiga tadi kompetensi itu Pak, yang mana kira-kira menurut Bapak yang paling spesifik yang akan Bapak kembangkan? Baik, jadi dari ketiga yang tadi saya sampaikan secara spesifik yang ingin saya kembangkan ada dua. Iya. Yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian aktif atau secara full mendengarkan. Iya, bagus ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya pertanyaan saya begini, apa indikator apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching nanti Pak? Dalam mengatasi permasalahan. Artinya di sini Bapak akan membantu coachingnya dalam memecahkan masalah pada coachingnya Bapak ya. Iya. Oke Pak. Baiklah Pak ya. Itu tadi pertanyaan saya sebelum Bapak memulai sesi coaching dengan coachingnya. Mudah-mudahan berjalan lancar kegiatan coachingnya. Saya persilakan kepada Pak Herman untuk melakukan coaching. Baik, assalamualaikum Ibu Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah baik. Hal yang sama pun saya harap. Ya, insyaallah. Dari beberapa hari yang lalu Ibu telah menghubungi saya melalui pesan WA. Dari pesan WA itu saya belum mendapatkan kejelasan apa yang Ibu diskusikan dengan saya. Jadi pada hari ini mungkin saya ingin bertanya atau saya ingin memperjelas apa maksud Ibu menghubungi saya pada waktu itu. Iya Pak, betul. Beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu saya menghubungi Bapak. Itu karena saya melihat bahwa sekarang itu kita dituntut sebagai guru untuk mempunyai keterampilan abad 21. Yang jadi masalahnya sekarang adalah orang-orang atau guru-guru di sekeliling saya itu masih ada beberapa yang kurang motivasi untuk mengembangkan diri. Seperti itu Pak. Baik Bu, dari Ibu sampaikan tadi mungkin perlu diperjelas lagi Bu ya. Apa sih tujuan dari pertemuan kita ini sebenarnya? Ya, tujuan pertemuan kita ini saya mau mencari solusi Pak. Apa sih ya yang harus saya lakukan untuk nanti bisa meningkatkan keterampilan abad 21 ke teman-teman saya. Kalau boleh tahu Bu, apa tujuan dari rencana
rencana yang sudah dibuat? Baik Pak, rencana yang sudah saya buat tujuannya itu adalah bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Karena selama ini yang saya lihat di sekeliling saya hanya beberapa saja yang memanfaatkan pelatihan mandiri tersebut. Jadi saya mau bertambah lagi yang memanfaatkan fasilitas PMM ini Pak, seperti itu. Jadi platform Merdeka Belajar Bu ya, Iya. ingin memanfaatkan semaksimal mungkin di lingkungan sekolahnya Ibu. Kemudian sebelumnya apa rencana yang Ibu sudah buat? Iya, rencana saya Pak, selain memotivasi mereka, saya mau memfasilitasi mereka dengan membentuk sebuah komunitas belajar. Jadi saya akan berbicara ke kepala sekolah bahwa kita bisa memanfaatkan PMM ini lewat kegiatan komunitas belajar yang bisa dilakukan 1 kali sepekan. Iya, seperti itu. Jadi ada ya yang sudah dibentuk di apa? Ibu sudah ingin membentuk suatu komunitas belajar di sekolah. Baru ingin Pak. Ya, baru ingin Bu Iya. ya. Kemudian saya mungkin sedikit masuk pada rencana Bu ya, Iya. rencana atau identifikasi. Tadi ada tujuan, kemudian saya ingin memberikan sedikit apalagi namanya pertanyaan terkait dengan identifikasinya Ibu. Yang pertama, kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini Bu? Kesempatan atau peluang yang saya miliki di sekolah, terutama di sekolah itu kami punya lab komputer yang lengkap Pak. Jadi mau memanfaatkan itu karena melihat peluang besar bahwa kami bisa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk memfasilitasi teman-teman untuk membuka platform Merdekanya secara bersamaan. Iya. Kemudian Bu, yang selanjutnya apa saja kekuatan yang sudah Ibu miliki atau mungkin pengetahuan ya yang Ibu sudah miliki untuk mengembangkan platform Merdeka Belajar ini dan di sekolahnya yang akan didiskusikan pada nantinya di komunitas belajar. Jadi kekuatan yang saya miliki, saya bisa memasukkan komunitas belajar tersebut di PMM sebagai komunitas yang bukan hanya berlaku di sekolah saja, tapi orang di luar sekolah kami pun bisa memanfaatkan itu dengan kemampuan IT yang saya miliki tentunya. Sangat luar biasa Bu ya. Ya, terima kasih Apa yang Pak. Ibu sudah lakukan di sekolah, melihat ada potensi yang harus memang kita kembangkan. Nah, kemudian sedikit masuk ke kegiatan rencananya Ibu tadi ini. Yang pertama, apa rencana utama dalam mencapai tujuan tersebut? Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterampilan abad 21 ini. Anak-anak itu dituntut untuk mempunyai kemampuan berpikir kritis, kemudian kreatif, kemudian bagaimana membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan temannya. Jadi itu tujuannya. Jadi ketika gurunya mempunyai keterampilan abad 21 tentu akan menurun ke anak-anak atau peserta didik. Seperti itu. Itu tujuan utamanya. Iya, oke. Tadi mendengar daripada tujuan utama itu sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya mungkin apa sih strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi atau langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah mendekati teman-teman ini dan mengatakan bahwa ketika kita melakukan pelatihan mandiri melalui PMM, bukan hanya ilmu yang akan kita dapatkan, tapi kita akan diberikan sertifikat ketika selesai melakukan sebuah rencana aksi atau aksi nyata istilahnya. Piagam-piagam ini atau sertifikat ini bisa kita gunakan nanti untuk pengembangan karir kita yang setiap semesternya kan akan diminta untuk pemenuhan SKP seperti itu. Luar biasa ya. Kemudian selanjutnya apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan, jadi istilahnya tolak ukurnya dari apa yang Ibu rencanakan? Iya tentunya Pak, karena saya melihat peluang yang ada di sekolah saya, kemudian dengan kemampuan saya bisa memotivasi teman-teman saya. Tidak, artinya Ibu sudah memahami atau sudah mendapatkan apalagi namanya ini sedikit mungkin pengetahuan
pengetahuan tentang masalah ini, dan itu akan nanti diterapkan atau kita jelaskan mungkin di depan teman-teman di dalam komunitas belajar yang Ibu rencanakan nantinya di sekolah. Oke, selanjutnya Bu, sebagai tanggung jawab mungkin apa komitmen yang Ibu buat atau Ibu sudah rencanakan untuk menjadi rencana aksinya tadi? Oke. Kalau misalnya bentuk komitmen atau tanggung jawab yang akan saya lakukan ke depannya selesai proses coaching ini adalah bagaimana nanti saya menghadap ke kepala sekolah untuk membuat komunitas tersebut bisa terwujud. Kemudian nantinya selesai itu saya akan mengontrol. Itu komitmen saya adalah mengontrol pelaksanaan komunitas belajar ini apakah berjalan setiap pekannya atau tidak. Seperti itu. Ya, sangat betul Bu ya, bahwa nanti setelah kegiatan coaching ini kita akan melakukan aksi nyata dengan melakukan koordinasi dengan beberapa orang di sekolah, termasuk dengan kepala sekolahnya, guru-gurunya yang akan menjadi peserta di dalam komunitas belajar tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan coaching 3 hari? Tindak lanjutnya adalah saya akan langsung melakukan aksi tentunya Pak, seperti itu, langsung beraksi. Beraksi Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya telah berbagi kepada saya apa yang menjadi menjadi kegelisahan saya kemarin setelah itu. Dulu saya melalui WA, di WA itu belum jelas apa maksud dari ini, dan ternyata pada hari ini saya sudah mendapatkan apa yang Ibu, jadi sangat luar biasa apa yang Ibu rencanakan ya sebagai guru ya di sekolah, dan saya rasa cukup ini Bu. Terima kasih telah mempercayakan saya sebagai partnernya Ibu atau mitranya Ibu. Mungkin kegiatan coaching ini berjalan dengan terima kasih Bu, saya ucapkan sekali lagi. Saya terima kasih Pak atas gambaran ide-idenya pun bisa berjalan lancar. Yang kemarin itu saya masih ragu-ragu apakah ide-ide saya ini, rencana saya ini bisa terwujud atau tidak, tapi dari penguatan Bapak tadi alhamdulillah saya yakin bisa saya lakukan. Terima kasih Pak Herman. Semoga sukses Bu ya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, Pak Herman di sini tadi di sesi coaching berperan sebagai coach sudah sangat baik. Sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan begitu juga dengan Ibu Hayati Amin sebagai coach sudah mengemukakan masalah apa yang selama ini dia keluhkan di dalam kelasnya. Ya, mudah-mudahan dengan sesi coaching tadi ini bisa memberikan manfaat yang baik kepada Pak Herman, dan andaikan dikasih penilaian antara 1 dengan 5, saya akan memberikan penilaian itu pada skala 4 Pak. Mudah-mudahan Pak kedepannya Pak Herman bisa terus memberikan yang terbaik, bukan saja kepada Pak Herman dan kepada semua rekan-rekan guru yang akan Bapak lakukan memberikan coachingnya ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang sudah diberikan Pak Herman untuk hari ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu tadi telah memberikan petunjuk sebelum saya melakukan coaching dengan coaching saya, dan itu sangat membantu saya melakukan kegiatan coaching. Terima kasih banyak Bu. Iya, sukses terus ya Pak Herman. Baik Bu, iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik alhamdulillah. Jadi pada siang hari ini saya akan melakukan penilaian karena saya di sini bertugas sebagai observer dan Ibu sebagai coach akan melakukan coaching dengan
pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ibu ya, kira-kira persiapan apa yang sudah dipersiapkan? Baik Pak, yang saya persiapkan itu tentunya adalah bagaimana nanti mengolah informasi yang disampaikan oleh coach saya itu menggunakan alur tirta. Jadi di dalam alur tirta nantinya ini ingin melakukan apa? Ya? Tentunya saya akan mulai dari apa sih tujuan dari pembicaraan ini, kemudian melakukan pemetaan atau identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian dari situ nanti menyusun rencana aksi seperti apa sih yang akan coach saya lakukan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab seperti apa yang akan coach saya lakukan setelah proses coaching hari ini. Terus sekali Bu ya. Jadi nanti pada saat melakukan coaching, jadi Ibu jangan lupa melakukan tiga yang menjadi penilaian kita. Yang pertama adalah hadir sepenuhnya, ya, kemudian mendengarkan kemudian listen ya, secara penuh. Oke, jadi mungkin itu Bu. Selanjutnya mungkin saya silakan kepada Ibu melakukan percakapan coaching dan coaching. Silakan. Terima kasih Pak atas penguatannya. Baik, saya akan melakukan proses coaching hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Samsidah. Waalaikumsalam Ibu Yaya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Beberapa hari yang lalu saya lihat Ibu mau-WA saya, cuman kurang jelas untuk tujuan apa ya Bu? Iya, begini Bu, akhir-akhir ini saya begitu banyak beban pikiran tentang anak didik saya, di mana sekarang ini minat belajar daripada anak didik saya itu berkurang. Itu karena mungkin disebabkan oleh pengaruh gadget yang anak didik saya itu kebanyakan bermain game online. Ya. Jadi permasalahannya adalah minat belajar siswa Ibu yang mulai menurun karena pengaruh gadget. Ya, kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Nah, itu saya ini mendapatkan solusi dari Ibu bagaimana saya bisa mengatasi masalah saya ini supaya motivasi belajar siswa saya dapat meningkat lagi. Baik. Jadi apa rencana yang akan Ibu lakukan kira-kira? Ya. Begini rencana yang akan saya lakukan Ibu, yaitu saya akan mendekati siswa saya, terus saya memotivasi dia untuk terus belajar dan menjalin hubungan yang baik antara siswa dengan orang tua siswa. Kira-kira untuk mencapai tujuan dan rencana ini, pendekatan yang seperti apa yang Ibu lakukan selain mendekati siswa tadi? Ya seperti ini Bu, saya akan mendekati anak saya itu dengan sepenuh hati, memberikan perhatian kepada siswa saya itu, dan begitu Bu, yang saya katakan tadi adalah menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa juga. Ya seperti itu. Ya, luar biasa ya Ibu Samsidah. Jadi tentunya kita harus memberikan bukan hanya pada kita tanggung jawab tersebut ya, tapi kita harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi luar biasa apa yang Ibu rencanakan ini. Jadi kalau misalnya Ibu berencana untuk melakukan pendekatan bukan hanya kepada siswa tapi kepada orang tua siswa bahkan ya, jadi kira-kira apa kekuatan yang akan Ibu bangun ya selain melakukan pendekatan tadi? Ya, seperti itu tadi Bu, saya katakan bahwa saya akan terus menjalin hubungan yang baik, terus menjalin komunikasi yang baik antara guru, baik itu guru, kepala sekolah, siswa dan orang tua murid. Baik. Apa saja kekuatan yang Ibu lakukan selain tadi kolaborasi tadi? Selain kolaborasi, kekuatan apa saja yang Ibu miliki? Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa saya akan terus menjalin hubungan yang baik dengan baik itu mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan begitu juga dengan orang tua. Yang intinya di sini ada hubungan yang baik. Jadi membangun hubungan yang baik ya Bu ya, tentunya dengan komunikasi juga ya. Dan itu
Jadi kira-kira apa rencana utama Ibu yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selain dengan kolaborasi tadi, komunikasi tadi, seperti apa? Ya, untuk rencana saya ke depannya Bu, yaitu saya akan melakukan pendekatan terhadap siswa saya. Bagaimana saya memberikan perhatian yang khusus supaya siswa tersebut bisa menjauhi apa seperti tadi itu saya katakan, karena lebih aktifnya dia bermain game ya, seperti itu. Ya, baik. Jadi luar biasa apa yang akan Ibu lakukan ya. Jadi melakukan pendekatan dengan memberikan perhatian supaya kebiasaannya bermain game itu bisa teralihkan ya, seperti itu. Kira-kira gambaran atau ukuran keberhasilannya seperti apa dari rencana Ibu ini? Mudah-mudahan Bu, dari rencana saya ini saya menginginkan adanya perubahan pada diri siswa saya yang tadinya itu daya serap dari apa yang dia miliki bisa lebih meningkat. Ya. Jadi daya serap yang meningkat ya, Ibu ya. Jadi kira-kira apa komitmen atau tanggung jawab Ibu supaya daya serap siswa ini meningkat? Nah, seperti ini Bu, saya menginginkan siswa saya itu lebih aktif dalam proses belajar mengajar dan lebih mengurangi bermain game. Seperti itu Bu. Dan saya juga harus lebih memberikan perhatian full kepada peserta didik saya. Jadi komitmennya atau tanggung jawabnya lewat perhatian tadi ya Bu ya, mengontrol siswa supaya tidak lagi kecanduan bermain game. Baik. Apa tindak lanjut Ibu setelah pertemuan kita hari ini? Tindak lanjut saya yaitu saya akan melakukan hubungan yang baik antara siswa saya, rekan sejawat saya, dan begitu pula dengan orang tua siswa supaya ada hubungan komunikasi yang baik Bu. Ya, seperti itu. Ya, baik. Jadi apa kira-kira yang Ibu Samsider sudah dapatkan dari proses diskusi kita kali ini Ibu? Iya, alhamdulillah Bu, sangat membantu saya dalam mengatasi masalah yang selama ini yang ada dalam pikiran saya Bu. Terima kasih Bu sudah membantu saya mengatasinya. Saya juga terima kasih kepada Ibu Samsider sudah mempercayakan saya sebagai coach Ibu. Semoga kedepannya kita masih bisa melakukan kemitraan ya. Baik Bu, semoga sukses untuk peningkatan minat belajar siswanya. Semoga berhasil ya Bu ya. Iya. Dan saya izin pamit Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 12. Ini sudah waktunya kita sholat Ibu. Iya. Ya, jadi saya izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Ibu, tadi saya telah menyimak dan melihat percakapan coaching yang telah dilakukan oleh Ibu dengan coachingnya. Nah, di sini saya mau memberikan sedikit ya semacam evaluasi lah dari apa yang saya lihat. Jadi dari apa yang saya lihat, Ibu telah sesuai, Ibu telah melaksanakan sesuai dengan rubrik apa yang saya sampaikan tadi untuk penilaian kita, yang dimana di dalamnya tadi itu saya sampaikan ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir tadi adalah memberikan pertanyaan yang terjawab. Jadi saya melihat itu sudah terpenuhi, dan di dalamnya juga tadi saya melihat di dalam percakapan ada tujuan ya, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tadi menambahkan itu adalah tanggung jawabnya coach dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Jadi kalau saya memberikan nilai mungkin ya dari antara 1 sampai dengan 5, saya memberikan nilai kepada Ibu itu 4,5 ya, mendekati sempurna lah. Terima kasih Pak. Kemudian mungkin bagaimana perasaan Ibu, kita pendapatnya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan percakapan coaching dan coaching. Oke,
baiklah, terima kasih untuk nilainya yang hampir sempurna kata Bapak tadi. Jadi dari proses coaching yang saya lakukan dengan coach saya tadi itu, alhamdulillah indikatornya tercapai, katanya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, Pak. Seperti itu. Oke, itu. Jadi sangat bagus ya kegiatan coaching ini. Jadi mungkin cukup sampai di sini Bu pertemuan kita. Saya rasa saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Samsida. Waalaikumsalam Ibu Yaya. Ibu tadi saya memperhatikan apa yang Ibu lakukan tadi bersama dengan coachingnya. Proses coaching yang dilakukan itu sangat luar biasa. Tadi Ibu memberikan umpan-umpan balik dari apa yang disampaikan oleh coachingnya. Yang saya ingin nilai atau evaluasi sambil kita melakukan evaluasi ya, alur cerita yang seperti apa yang Ibu lakukan tadi? Iya, tadi itu dalam proses coaching saya melakukan, saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Terus saya mendengarkan aktif apa yang jadi masalah dari coach saya. Iya, jadi mendengarkan aktif dan memberikan alur cerita mulai dari tujuan, ya, kemudian identifikasi masalah ataupun pemetaannya yang Ibu lakukan itu tadi sudah luar biasa saya perhatikan. Kemudian Ibu memberikan umpan balik berupa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachingnya, dan ada komitmen tadi yang Ibu tanyakan ya, yang terakhir itu sangat luar biasa Ibu. Kalau saya mau memberikan penilaian dari skala 1 sampai 5, posisi Ibu itu saya kasih nilai 4, luar biasa. Jadi saya berharap Ibu Samsidah ke depannya ketika melakukan coaching baik bersama dengan rekan guru maupun coaching dengan siswanya itu mengembangkan diri lagi, karena yang Ibu lakukan tadi itu sangat luar biasa lagi Ibu, ya. Iya. Banyak dengan pembantu. Iya. Selamat Ibu untuk proses coaching hari ini, luar biasa. Ya. Terima kasih Iya. Ibu. Jangan berhenti untuk mengembangkan diri Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Senang ya bisa bertemu dengan Bapak. Ya. Iya. Begini, kemarin saya lihat ada panggilan Bapak. Ada apa ya? Betul, kemarin saya telah menghubungi Ibu melalui pesan singkat di WA. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Oh iya. Apa tujuan dari pertemuan kita ini Pak? Iya, betul Bu. Jadi tujuan pertama kita ini saya ingin mendiskusikan karena saya punya kasus yang ada di sekolah, di mana secara garis besarnya itu adalah kurangnya motivasi guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Oh iya. Jadi Bapak punya masalah yaitu kurangnya motivasi guru di sekolah Bapak. Terus apa tujuan dari rencana yang sudah dibuat dari Bapak? Oke. Jadi tentu saya punya tujuan Bu. Dari pertama ini di sekolah itu saya tujuan saya menginginkan budaya positif itu dijalankan dengan baik, karena melihat kondisi melihat di lingkungan sekolah saya itu masih kurang dalam menerapkan budaya positif. Iya, jadi di sini budaya positif yang ingin Bapak kembangkan dari sekolah. Terus apa rencana yang Bapak sudah buat itu sudah benar-benar matang? Jadi berangkat dari apa yang menjadi tujuan saya itu tadi adalah ingin menerapkan budaya positif. Jadi seperti yang saya sudah terapkan sebelumnya, bahwa di awal pembelajaran itu di jam 7 ya, di jam 7.30 sebelum jam 7.30 saya sudah berada di depan pintu kelas itu menjemput siswa ya. Sehingga dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi saya berpikir bagaimana kalau penerapan budaya positif seperti ini kita terapkan dengan kita terapkan di sekolah, artinya skala sekolah kita lakukan. Jadi saya berkeinginan ada salah satu kegiatan budaya positif
bisa diterapkan sesuai apa yang saya pernah lakukan di kelas. Iya. Jadi ceritanya di sini Bapak ini menerapkan budaya positif, yaitu dengan anak-anak datang lebih awal ke sekolah. Ya, Ya. betul sekali. Oke. Nah, di sini apa rencana dalam mencapai tujuan ini? Jadi rencana saya pertama saya ingin koordinasikan dengan kepala sekolah dengan kalau perlu setelah koordinasi saya menginginkan kepala sekolah untuk melihat langsung apa yang saya lakukan di kelas saya. Kemudian nanti itu kalau kepala sekolah sudah melihat bahwa ini kegiatan yang sangat positif, itu bisa kita lakukan di sekolah kita, itu saya rasa lebih bagus lagi ya. Luar biasa sekali ya Pak ya dari rencana Bapak itu. Terus apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai rencana dari Bapak tadi? Betul sekali. Jadi strategi yang ingin saya rencanakan, Ya. jadi meminta kepada rekan-rekan guru di sekolah ada yang bertugas sebagai piket. Iya. Jadi rekan guru yang menjadi petugas piket, jadi dilaksanakannya ini di jam 7.15 ya, 7.15 atau kami istilahkan mungkin di jam 0. Jam 0 ya, jadi ada guru yang bertugas sebagai piket dan tujuannya itu adalah menjemput siswa ketika masuk di gerbang sekolah, itu akan dilakukan silaturahmi ya, istilahnya jabat tangan, masalah pendidikan itu saya minta untuk diterapkan di sekolah. Iya, bagus Pak ya. Jadi di sini selain datang lebih cepat, juga bisa menjadi silaturahmi ya. Iya. Terus apakah sudah ada gambaran gambaran ukuran dari keberhasilan rencana Bapak ini? Betul sekali. Jadi gambarannya tadi itu saya sampaikan tadi, saya sudah melakukan di kelas, jadi itu salah satu fondasi saya sebagai gambaran keberhasilan untuk menerapkan di lingkungan sekolah. Iya, bagus Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya apa komitmen yang dapat Bapak buat untuk rencana ini? Jadi sebagai komitmen saya Bu adalah menjadikan diri saya jadi sebagai contoh. Jadi saya sebagai contoh kegiatan positif ini, jadi komitmen saya. Kemudian nanti itu koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan rekan-rekan guru, sehingga nantinya itu kita akan diskusikan siapa yang bertugas di hari Senin misalnya. Artinya kita susun jadwalnya. Jadi itu komitmen saya itu untuk melakukan kegiatan budaya positif. Luar biasa sekali ya Pak ya. Semoga apa yang menjadi komitmen Bapak ini bisa diterapkan di sekolah Bapak. Selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan setelah kursus ini? Ya pastinya Bu ya, tindak lanjut saya adalah betul-betul menjalankan piket ini secara maksimal, dan yang pastinya adalah kita sebagai guru harus memberikan contoh. Jadi ada dua sebenarnya yang terselesaikan di sini. Yang pertama adalah tingkat lebih tepatnya siswa untuk tepat waktunya siswa untuk datang ke sekolah, dan juga memberikan sedikit kepada teman-teman guru yang menjadi piket itu lebih awal juga datang. Jadi tingkat kedisiplinannya itu pertama dicontohkan dari guru, kemudian nanti dilakukan kepada siswa. Iya, luar biasa sekali ya Pak Herman. Mudah-mudahan dengan budaya positif yang Bapak kembangkan nanti di sekolah bisa ada perubahan ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi Pak. Pak Herman, terima kasih karena pada hari ini sudah melakukan coaching dengan saya dan mempercayakan saya sebagai coach. Terima kasih banyak Pak. Saya berharap Bapak bisa betul-betul melaksanakan apa daripada masalah tadi Bapak ini. Iya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu, dengan kegiatan coaching kita ini saya sedikit ada semangat lagi untuk melakukan kegiatan positif di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih.
Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Samsida. Waalaikumsalam Ibu Yaya. Ibu tadi saya memperhatikan apa yang Ibu lakukan tadi bersama dengan coachingnya. Proses coaching yang Ibu lakukan itu sangat luar biasa. Tadi Ibu memberikan umpan-umpan balik dari apa yang disampaikan oleh coachingnya. Yang saya ingin nilai atau evaluasi sambil kita melakukan evaluasi ya, alur cerita yang seperti apa yang Ibu lakukan tadi? Iya, tadi itu dalam proses coaching saya melakukan, saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Terus saya mendengarkan aktif apa yang jadi masalah dari coach saya. Ya. Iya, jadi mendengarkan aktif dan memberikan alur cerita mulai dari tujuan, ya, kemudian identifikasi masalah ataupun pemetaannya yang Ibu lakukan itu tadi sudah luar biasa saya perhatikan. Kemudian Ibu memberikan umpan balik berupa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachingnya. Dan ada komitmen tadi yang Ibu tanyakan ya, yang terakhir itu sangat luar biasa Ibu. Kalau saya mau memberikan penilaian dari skala 1 sampai 5, posisi Ibu itu saya kasih nilai 4, luar biasa. Jadi saya berharap Ibu Samsida ke depannya ketika melakukan coaching baik bersama dengan rekan guru maupun coaching dengan siswanya itu mengembangkan diri lagi, karena yang Ibu lakukan tadi itu sangat luar biasa lagi Ibu, ya. Iya. Banyak dengan pembangunan. Iya. Selamat Ibu untuk proses coaching hari ini luar biasa, ya. Terima kasih Iya. Ibu. Jangan berhenti untuk mengembangkan diri Ibu. Iya.